Iki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang luar biasa, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi di ruang kolaborasi sesi 2 yang kemarin sudah berdiskusi dan sekarang akan melanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok pada kemarin. Ya baik, apa kabar ibu-ibu semua? Luar biasa. Luar biasa. Iya, ini sudah masuk semua ya. Ada Bu Martini, Bu Ismi, Bu Dewi Rosiani sudah ada semuanya, sudah hadir. Alhamdulillah sehat luar biasa. Nah, baik sebelum kita lanjutkan, kita akan merefresh atau kita akan menambah semangat karena sudah siang ya, sudah hampir jam makan siang. Jadi kita mau perasaannya ibu-ibu semua bagaimana. Nah, di sini silahkan Ibu menyebutkan nama binatang yang menggambarkan perasaan saat ini. Ya, silahkan langsung raise hand saja. Menggambarkan ya, atau menggambarkan gambar kan Bu? Iya, menggambarkan atau apa ya? Memvisualisasi. Ya, saya kelinci. Oh, kelinci, iya. Ya, Bu Saya Ismi, bebek, kenapa Bu. kelinci? Perasaan apa yang saya kuda, Bu. digambarkan dari binatang kelinci? Ya, soalnya kelinci hari ini tuh saya ada beberapa agenda, jadi loncat sini gitu, Bu. Luar biasa, iya. Energi sekali Bu Ismi, tetapi tetap semangat ya Bu Ismi dengan perasaannya, ya luar biasa. Nggih, kalau Bu Martini? Saya kuda, Bu, semangat sekali. Kuda. Untuk mengikuti. Oh iya. Ya. Iya, semangat sekali, luar biasa ya. Guys, sekarang Bu Dewi apa? Binatang apa yang menggambarkan perasaannya Bu Dewi saat ini? Saya bebek Bu Rina, karena bebek itu kan wek. Jadi saya iya. Tepat sekali kayak orangnya itu. Iya, luar berarti biasa. siap untuk memberikan berbagi sharing ilmu ya kontribusi. Nanti di kelompoknya. Iya, kontribusinya. Nggih, baik. Terima kasih luar biasa sekali menambah semangat nih. Baik, Ibu izin share screen dulu ya. Kita akan lanjutkan, kita akan kembali. Mari kita semua fokuskan pikiran kita dan dengan penuh kesadaran belajar bersama dalam ruang kolaborasi sehingga nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diterapkan pada siswa kita. Baik. Ya, di sini kita bertemu lagi di ruang kolaborasi modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara di sesi 2 yaitu forum diskusi. Nah, sekarang agenda apa nih yang akan kita lakukan pada siang hari ini? Yang pertama pembukaan ya, tadi sudah kita lakukan. Selanjutnya nanti ada refleksi pembelajaran modul atau tepatnya eksplorasi konsep yang telah kita pelajari kemarin ya. Terus yang ketiga adalah aktivitas sesi, yaitu presentasi kelompok. Dan keempat, review aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah penutup. Ya baik, kita lanjutkan. Ya, kita masuk ke refleksi pembelajaran modul. Nah ini ada satu pertanyaan pemantik ya Ibu semuanya, yaitu pengalaman yang dirasakan dalam mempelajari eksplorasi konsep modul 1.1 kemarin ya. Sebelum kita masuk ke ruang kolaborasi ini, tentu saja Ibu semua sudah mempelajari eksplorasi konsep. Nah, sekarang silahkan langsung saja raise hand ya, atau boleh ditulis di kolom chat perasaannya, pengalamannya yang dirasakan dalam mempelajari eksplorasi konsep modul. Silahkan, siapa? Bu, apa tadi Bu? Refleksi pembelajaran. Pengalaman yang dirasakan dalam eksplorasi konsep modul 1.1 terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Oh ya. Iya Ibu, pengalamannya menjadi sadar ternyata apa yang saya lakukan selama ini kurang pas terkait dengan peserta didik Ibu. Jadi saya perlu menggali banyak tentang
filosofi ini dan saya sebetulnya merasa malu karena Ki Hajar Dewantara satu kota dengan saya dan prinsipnya dipakai di pendidikan tapi tidak tahu secara detail. Nah, dengan modul satu-satu ini saya menjadi tahu dan menjadi apa ya, kayak gelo gitu loh, kenapa nggak dulu gitu, Bu. Oke, baik. Iya. Ya terima kasih Bu Ismi. Ya, Bu Ismi akan bersemangat untuk lebih mempelajari terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini. Ya, semangat sekali ya. Ini ada yang kedua, dari Bu Dewi Rosiani. Ya. Nah, ketika saya mendampingi CGP yang dulunya galak, sekarang sudah sabar dan menuntun. Ya, baik Bu Dewi, sudah mempelajari hal-hal positif yang nanti akan kita diskusikan, yang akan dipresentasikan. Hal-hal positif, Bu Dewi sudah memperoleh pelajaran dari hal-hal positif terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Luar biasa ya Bu Dewi. Baik, teman-teman atau Ibu semuanya sudah merefleksikan terkait dengan eksplorasi konsepnya. Sekarang kita lanjutkan ke tujuan pembelajarannya. Silakan Bu Martini yang tadi belum ada suaranya, silakan membacakan nomor 1 dari tujuan pembelajarannya. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah calon guru penggerak dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu adalah calon guru penggerak mendapatkan masukan dari rekan-rekan luar anggota kelompoknya tentang hasil diskusi yang dipresentasikan. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Bu Martini. Jadi nanti Ibu semuanya mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di kelasnya masing-masing. Kemudian kelompok lainnya memberikan umpan baliknya ya, yang nantinya akan sebagai masukan perbaikan dari karya yang sudah dilaksanakan ya setelah itu. Untuk selanjutnya ya setelah tujuan pembelajaran ini ada skenario. Jadi pembukaan yaitu ada penyambutan dan ice breaking, presentasi nanti yang sebentar lagi akan kita laksanakan ya. Kemudian penguatan dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan pada sesi presentasi terkait dengan penerapan pemikiran KHD. Ya, terus yang keempat adalah penutup, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya dan foto bersama. Baik, kita lanjutkan saja kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati bersama di kemarin ruang kolaborasi sesi 1. Apakah ada yang perlu ditambahkan untuk saat ini, Ibu? Dari Bu Ismi, Bu Dewi? Cukup ya, baru kemarin kalau dari kami orang itu masih anget itu. Cukup. Masih anget ya Bu Ismi. Ya baik. Ada pendapat yang lain? Mungkin kemarin belum terpikir, terus sekarang sudah terpikirkan? Boleh makan, Bu? Oh ya, silahkan. Nanti boleh makan ya. Kemarin karena baru sesi pertama, jadi masih agak takut-takut untuk makan. Boleh ya. Tapi kalau makan tutup kamera, please. Ya, betul. Ya. Oke. Bagus sekali. Ya. Kan tutup kameranya sehingga tidak mengganggu yang lain. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita akan segera memasuki presentasi kelompok. Nah, ini nanti tanggung jawab per kelompok ada perannya, ada presenternya. Silahkan sudah dipilih ya semuanya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada pemberi tanggapan, memberikan tanggapan positif ya, positif dan perbaikan dari presentasi kelompok lain. Kemudian ada yang berperan sebagai penanya yang memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Terus penjawab juga yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari kelompok lain serta ada notulennya. Ya, baik, bisa dipahami Ibu semuanya? Bisa, Bu. Ya, baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini tugas kelompoknya saya mengingatkan kembali nanti kan hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilihat pada budaya daerah Ibu semua, kemudian pilih satu hal positif yang nantinya akan diterapkan di kelas atau sekolah. Nah, jadi dari hasil kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD nanti dikirimkan pada kegiatan ini, nanti akan dipresentasikan dan kemudian akan diunggah melalui LMS. Ya, baik. Ya, sekarang selanjutnya nanti dari kelompok ini ya,
silahkan dari kelompok 2 yang kemarin juga kita sudah menyepakatinya karena pada waktu yang lalu sudah kelompok 1 dulu, sekarang kelompok 2. Silahkan kelompok 2, kelompoknya Ibu Martini. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Kelompok 1 siap-siap ya mendengarkan waktunya, Ibu. presentasinya. Izin untuk share screen ya, Bu ya? Ya, Izin untuk saya share tutup gitu. dulu. Oke, Saya tutup. ya Baik. sudah Bu, ya. Oke, ini adalah hasil diskusi kami dari kelompok 2 ya, yang tadi dari Ibu Ismi, ada saya Ibu Martini Sugatri, ada Ibu Dewi Rosia. Oke, hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah ing ngaso sing tulodo yang berarti di depan harus memberikan teladan, ing madya mangunkarso yang bermakna di tengah memberikan bimbingan. Kemudian tuturi handarayani yang mengandung arti di belakang memberikan dorongan. Kedua, itu adalah merdeka belajar. Ketiga, menanamkan budi pekerti. Keempat, sesuai kodrat alam. Kelima, pembelajaran yang holistik. Kemudian untuk mencapai tujuan di dalam pendidikan itu ada namanya itu pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri. Ya. Kemudian pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, kemudian bermakna, bermanfaat, dan berdampak, itu disebut dengan kreatif. Elemen kunci kreatif yang pertama itu adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, kemudian yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian desain rancangan pembelajaran yang berpihak kepada anak, yang pertama itu adalah tekadkan niat untuk diri untuk memberikan yang terbaik. Kemudian membiasakan diri membangun komunikasi dengan siswa agar memahami karakter dan potensi mereka. Kemudian membuat kesepakatan dengan siswa, kemudian mencari ide-ide kreatif dan inovatif pembelajaran dari berbagai sumber, mempersiapkan alat dan bahan, serta berusaha memanfaatkan barang bekas. Kemudian di sesi refleksi dan evaluasi pembelajaran itu adalah menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa dalam pembelajaran serta melibatkan siswa dalam membuat alat peraga dari barang bekas. Demikian presentasi dari kami, Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari kelompok lain akan menambahkan. Dari kelompok 2, silahkan kelompok Cukup Bu Martini, cukup. Sudah silahkan cukup. Dari kelompok 2 mungkin Bu Ismi akan memberikan tanggapannya. Kelompok Bu Ismi siapa yang bertugas memberikan tanggapannya? Silahkan Bu Ismi. Oke, baiklah. Tadi kami sudah ketika Bu Martini tadi menampilkan layar, kami semua sebetulnya sudah mencoba untuk mencari hal-hal yang kita tanyakan atau hal yang mau kita konfirmasikan. Ternyata presentasi dari kelompoknya Bu Martini ini luar biasa sekali, sangat detail. Jika kita membaca sudah mempunyai gambaran yang jelas, yang pasti, sehingga tidak ada yang ragu-ragu. Dan ini mencerahkan kami, tambah ada poin-poin yang mungkin nanti bisa kita tambahkan pada pada hasil diskusi kita. PowerPoint-nya juga sangat menarik sekali, di mana kami kemarin masih sangat minimalis seperti itu. Terima kasih sekali untuk kelompoknya Bu Martini sudah menginspirasi terkait dengan pembuatan PPT-nya. Kalau nanti mungkin kami minta dikasih tutorial untuk pembuatan PPT ini, boleh ya Bu Martini ya? Siap-siap Ibu, ya siap. Oke, ya terima kasih sekali. Demikian sekiranya yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan. Oh iya, baik. Karena sudah detail sekali, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Ismi yang sudah memberikan tanggapannya. Kemudian dari kelompok selanjutnya, kelompok Bu Dewi, silakan mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Martini.
Satu pertanyaan saja. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya adalah bagaimana agar siswa itu bisa mengembangkan kemampuannya tanpa harus dipaksa oleh guru. Oke, baik, silakan kelompoknya Bu Martini. Siapa yang bertugas untuk menjawab pertanyaan? Oke, terima kasih Bu Rina. Ini saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rosi. Sangat bagus sekali pertanyaannya dari Ibu Rosi. Bagaimana cara untuk membiasakan anak? Ya, yang pertama itu adalah ini ya, sesuai dengan yang saya sampaikan pada PPT. Yang pertama itu adalah tekadkan niat untuk diri untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita sebagai seorang guru itu adalah menekadkan diri untuk memberikan yang terbaik kepada siswa. Kemudian dengan kita kemudian ada dalam diri kita memberikan yang terbaik, maka nanti akan membiasakan dirinya untuk membangun komunikasi. Jadi akan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan kita akan lakukan. Kemudian apabila kita sudah melakukan, maka siswa-siswa itu kemudian pasti akan mengikuti kita. Seperti itu. Jadi seorang guru itu juga kita sebagai teladan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa ya engarso song tulodo, yaitu yang berarti di depan pimpinan itu harus memberikan teladan. Jadi kita sebagai seorang guru kita harus bisa memberikan teladan kepada anak-anak kita. Nah, dengan kita memberikan keteladanan, maka nanti siswa-siswa nanti akan cepat atau lambat nanti akan menirukan. Sebagai contohnya, kalau kita itu datangnya itu sebelum jam 7, maka anak-anak kita pasti akan merasa malu apabila gurunya sudah datang, kok siswanya belum datang. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Martini. Bu Rosi bagaimana jawaban dari Bu Martini? Ya, nanti setuju Bu. Bagus. Ya, bisa ditambahkan kalau masih ada hal-hal yang kurang ya dari kelompoknya Bu Martini. Ya, terima kasih Bu Martini menginspirasi sekali ya dari apa yang sudah dipaparkan. Ya, selanjutnya silahkan stop share karena saya akan melanjutkan share. Ya, baik. Nah, setelah tadi presentasi dari kelompok yang lain, nah sekarang kita akan menyimpulkan atau kita akan melakukan refleksi terkait dengan apa yang kita pelajari di ruang kolaborasi hasil dari presentasi teman-teman ya. Yang pertama, ini hal apa yang bisa disimpulkan dari hasil presentasi yang baru saja dilakukan. Ya, yang kedua, apa yang sudah baik dari presentasi kelompok Anda dan apa yang masih harus diperbaiki tadi di setiap masing-masing kelompok ya. Silahkan, ini ada link Padlet, silahkan Ibu membuka linknya, kemudian mengisinya ya sesuai dengan apa yang tadi sudah dilakukan. Silahkan dibuka dulu, saya kopikan dulu di chat ya. Bentar, saya kopikan dulu. Saya dikopikan, ini masih belum bisa. Sudah Ibu, sudah masuk Bu. Ya. Oh iya sudah masuk ya, nggih. Baik, tadi ini jawaban dari teman-teman ya, dari Ibu semua tadi yang sudah melakukan presentasi. Hal apa yang bisa disimpulkan dari presentasi yang baru saja dilakukan? Ini sudah ada Bu Martini ya, tadi pembelajaran yang berpusat pada anak akan membangun potensi anak dengan optimal ya. Ini dari Bu Martini dan dari Bu Ismi ini. Penanaman budi pekerti kepada anak dilakukan secara dengan stimulasi secara terus-menerus. Baik, Bu Ismi, ya luar biasa ya. Jadi memang menjadikan atau membudayakan anak menjadi mempunyai budi pekerti itu tidak instan ya, tetap butuh proses, butuh stimulasi. Baik. Dan ini yang kedua, apa yang sudah baik dari presentasi kelompok Anda dan apa yang masih harus diperbaiki. Ini dari kelompoknya Bu Rosi tadi sudah menuliskan yang sudah baik adalah tampilan dan cara penyampaian sudah baik. Yang masih perlu diperbaiki adalah contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa yang diampu. Ini jadi tadi juga bertanya di kelompoknya Bu Martini ya, Bu Rosi ya.
Ya baik, demikian ya Ibu semuanya terkait dengan hasil apa yang kita presentasikan tadi. Saya akan memberikan penguatan sedikit ya terkait dengan modul 1.1 ini. Ya, jadi dengan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah atau di kelas, kita akan menuntun siswa menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya. Jadi anak itu mempunyai well-being, dia akan nyaman, dia akan sehingga dia mempunyai prakarsa-prakarsa perubahan dari dirinya. Jadi mempunyai kesadaran-kesadaran untuk tetap berinovasi seperti itu ya. Ya, baik Ibu, adakah pendapat lain terkait dengan presentasi yang teman-teman tadi sampaikan? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke, baik. Kalau tidak ada, sebelum ditutup ya, saya mengingatkan kembali, silahkan dari tugas presentasi tadi yang masih kurang dan ada masukan dari kelompok lain, silahkan ditambahkan, kemudian disempurnakan ya agar menjadikan suatu karya yang bagus. Kemudian jika tadi ada tampilan, ada yang bertanya, ini minta tolong untuk berbagi ilmu terkait dengan PPT, silahkan ya berbagi ilmu nanti selesai dari ruang kolaborasi ini. Nah kemudian silahkan dicek kembali di LMS-nya, ada tugas-tugas yang kemarin yang belum diselesaikan, silahkan diselesaikan, dilihat batas waktunya, jangan sampai terlambat ya Ibu semuanya, dan tetap semangat ya untuk selalu membuka LMS. Dan kita besok akan bertemu di tahapan atau alur berikutnya, yaitu demonstrasi kontekstual gitu. Ada yang mau disampaikan lagi Ibu terkait dengan tugas presentasi ini? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Sudah cukup Ya, ya. Sudah cukup. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita tutup, kita akan foto bersama dulu ya, untuk biar kita tambah semangat ya. Ya semuanya, ya semuanya cari posisi yang terbaik. 1, 2, 3. Ya baik. Terima kasih Ibu semua telah mengikuti sesi ruang kolaborasi ini. Dengan kegiatan di siang hari ini, semoga menjadikan tambah wawasan bagi kita, nanti jadi bisa berbagi dengan yang lain dan bermanfaat bagi siswa-siswa kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya baik, semoga menjadi amal ibadah kita di siang hari ini. Saya cukupkan, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop ya.